kami bisa menghadiri pertemuan silaturahmi yang sangat agung ini dan teristiwa kepada Bapak Abidin, Bapak Musa, Bapak Karman, Dr. Karman, Dr. Simbai Hadran. Ini. Luar biasa. Kemudian Bapak Asbu dan juga kawan semuanya. Iya. Yang dulu itu hafal namanya satu persatu. Termasuk Edi Rivaldi. Alhamdulillah. Saya terharu terus terang, Pak. Ya, Pak, karena sudah 40 tahun. Ya, Pak ya? Iya. Kita nggak ketemu sekarang. Kalian masih muda-muda, ya Allah. Apalagi Musa ini masih gondrong gitu. Aduh. Gondrong. Aduh. Sekarang udah nampak tua-tua semua. Ya. Jadi saya melihat Bapak itu, saya melihat diri saya, apalagi saya udah tua banget gitu. Ya Allah, tapi saya bersyukur gitu. Makanya saya terharunya bersyukur bahwa Subhanahu wa Ta'ala dalam usia begini kita masih bertemu gitu, Pak. Makanya saya dari Tulungagung ke sini silaturahmi, sehingga punya ibadah gitu. Di samping juga napak tilas, Pak. Iya, supaya saya bawa anak saya semuanya ini, karena anak saya yang pertama, kedua, ketiga, ini pertama Dipa, yang kedua Anggi Dikto, Muhammad Anggi Dikto, yang ketiga itu Punti Anggrani perempuan, kelahiran Pontianak, Pak. Yang Sambas itu 2, yang nomor 4 Dila Yunadari ini tidak bisa hadir karena hamil, Pak, sedang hamil. Ya. Kemudian yang kelima ini kelahiran Sambas ini. Oh. Iya. Dulu hampir saya beri nama Sambas, Pak. Tapi rupanya saya mimpi itu sebelum istri saya melahirkan kok, supaya saya memberi nama Rahmat Wibisono. Wibisono. Jadi Wibisono itu pewayangan Jawa, Pak. Ya. Tapi artinya bagus. Akhirnya saya beri nama Muhammad Rahmat Wibisono. Nggak jadi Sambas. Karena anak saya nomor 3 itu sebagai kenang-kenangan kelahiran di Pontianak, saya menamakan Ponti gitu, Ponti Anggrani. Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi saya terima kasih sekali atas silaturahmi ini yang Bapak bisa mengumpulkan alumni dari Lemkari ini yang sekarang juga masih aktif. Saya terus terang bangga ya, karena ternyata Lemkari yang dulu saya bina 40 tahun yang lalu, tahun 1981 sampai dengan 85, 4 tahun, Pak, dulu. Alhamdulillah masih berkembang dan juga alhamdulillah bermanfaat untuk Bapak sekalian dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Sambas yang kami senang. Kemudian dari pertemuan ini saya mengambil kesimpulan bahwa Allah itu betul-betul memberi kenikmatan kepada kita sekalian. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Jadi saya merasa ini kenikmatan yang luar biasa dalam usia saya 73 tahun, ya masih bisa bersilaturahmi ke Sambas ini, ya. Tadi saya udah ketemu dengan tetangga saya, ya, seperti keluarga sendiri juga, Pak. Bu Haji itu, yang putra-putranya dulu, ya tetangga tapi ya sangat akrab sekali. Tadi kami sudah ke sana, alhamdulillah. Iya, jadi ini kenangan yang tidak terlupakan. Dan ada berapa yang saya mau silaturahmi tapi ternyata sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bu Idris. Bu Idris, yang dulu suaminya Pak Idris itu, yang pengusaha pemborong itu. Kawin dengan abang anak Idris, kawin dengan Pak
Abang Oh begitu ya. Bu Idris betul udah meninggal ya? itu bibi. Oh begitu ya. Bibi saya. Iya. Bibi ya. Jadi Pak Idris itu kan dari Semarang, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Waktu saya di Semarang, Pak Idris nyari saya ke Semarang ke rumah. Bilang sakit. Kemudian saya antar ke dokter di rumah sakit. Akhirnya suruh opnam. Opnam, Pak. Akhirnya sampai meninggal nih, Pak, di rumah sakit. Saya nunggu terus, Pak. Ya akhirnya Pak Bu Idris datang ke Semarang dengan putra-putranya. Ya Allah, itu luar biasa. Kemudian tadi saya juga ada rencana ke Pak dan Ramil dulu siapa? Pak Kasno. Tadi saya ketemu dengan putrinya itu, yang dulu juga Lemkari ya. Katanya juga meninggal juga, Pak. Ya Allah. Tadi anaknya. Anaknya. Iya. Jadi kita bersyukur, Pak, kita masih diberi karunia panjang umur. Insya Allah dengan silaturahmi ini Allah akan panjangkan umur kita. Ya, silakan. Pak Asbu. Langsung Pak. Ya. Ya. Yang terkesan ya waktu kejuaraan Lemkari itu Pak, saya masih sabuk kuning. Kita pertama kembali ke kejuaraan daerah itu di Auditorium Untan, di Aula Untan, FKIP. Dan kita sempat ngadep Rektor Untan Pak Mahmud Akil. Sekarang anaknya Bupati anu ya, muda ya. Muda. Mahmud Akil. Ya, ya, Bapak sempat bawa kami ke tempat beliau. Muda. Anak Pak Akil. Kuburaya. Anak Pak Akil, Pak. Kemudian saat itu kan kita di masih kuning Pak, yang diadu tuh lawan coklat. Betul kata Pak Bang Jainal, itu memang grogi. Sempat grogi yang lawan sabuk hitam kita masih kuning gitu. Tapi mental kejuangan itu memang itu sudah ditanamkan. Jadi sempat coklat itu bisa KO dan salah. Tapi putaran kedua kita gagal. Karena semangat. Kemudian 84 Pak, saya keluar SMA, saya udah kurang monitor lagi Pak. Kurang tentang perkembangan Lemkari. Saya hijrah ke Pontianak, kemudian 85 masuk polisi. Ini lebih unik lagi kalau cerita masuk polisi ini. Waktu itu diterima hampir 500 orang Pak. Yang daftar tuh, yang diterima enggak sampai 100. Waktu itu Lemkari kan dipegang oleh Pak Anton Sujarwo Pak Kapolri Pak. Iya betul. Iya. Jadi waktu tim udah Pantohir Pak, udah terakhir. Jadi ada tim dari Mabes tuh kan turun ke SPN Pontianak. Jadi ditanya siapa di antara kalian yang ahli bela diri. Dari sekian yang dites itu tidak ada yang angkat tangan Pak. Padahal saya waktu itu kan masih apa ya, masih biru kalau tidak salah itu. Saya coba angkat tangan Pak. Padahal yang di depan saya itu kan AKBP Kombes. Kalau dulu kan Letnan Kolonel kan. Jadi untung yang di tesnya itu saya itu pertanyaannya mudah gitu. Gerakan tuh mudah. Kata satu kemudian masih mudah lah saya jawabnya tuh. Saya praktekannya di depan dia tuh masih mudah. Langsung dicentang gitu Pak. itu kenangan Pak. Jadi Lemkari itu besar. Lemkari. Dia bilang saya dengar bisik-bisik, udah ini yang bosnya ini Kapolri dia bilang kan. Udah dikasih centang. Lolos keluar nomor saya tuh 326. Pendidikan di Pontianak.